Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Puji dan syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah curah dan bagi dan alam habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun, para asatidah, para ujaz dan para sesepuh yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, seperjuangan guru kita Bapak Ustaz Taufik yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ustaz Eko, Ustaz Bebe Marsantoso dan Ibu Ustaz Janjun, Ibu Ustaz Jade dan para asatidah yang lainnya yang saya hormati dan saya muliakan. Hadirin Ibu, Bapak, adik-adik remaja rahimahullah. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini kita tadi bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah dan doa yang kita panjatkan mudah-mudahan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saya mendoakan kepada seluruh almarhumah yang telah menitipkan nanti sebelum pikir Ustaz bacakan. Mudah-mudahan almarhumah yang telah mendahului, wabil khusus yang tadi sudah menitipkan, semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, dan Allah lapangkan di alam kubur. Dan yang kedua, mohon doanya buat yang lagi sakit. Yang pertama adalah Mas Rohit yang lagi sakit. Yang kedua dari keluarga Ibu Haji Septarija yang lagi sakit, mudah-mudahan dapat disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir mudah-mudahan dijaga dari segala penyakit yang terjadi pada saat sekarang. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mohon dikhususkan buat istri belum 100% sehat, mohon doanya mudah-mudahan dapat disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, langsung saja yang saya sampaikan pada malam ini. Tadi guru kita sudah menyampaikan Allah menciptakan dalam waktu 1 tahun 12 bulan. Cuman dari 12 bulan Allah mengistimewakan 4 bulan. Dalam Al-Quran disebut dengan nama Ashhurul Hurum. Yang 4 bulan itu namanya 1 Dzulqa'dah, 2 namanya Dzulhijjah, 3 namanya bulan Muharram, 4 adalah bulan Rajab. Alhamdulillah pada malam ini kita berada pada bulan Muharram. Bahkan tadi siang adalah kita berada pada tanggal 10 bulan Muharram. Tadi guru kita sudah menyampaikan kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan Muharram. Kalau Ustaz tarik kesimpulan, Ibu mohon maaf Bapak, kalau Ustaz tarik kesimpulan, ternyata segala problem yang terjadi kepada seluruh para nabi dan rasul, Allah berikan jalan keluar itu semuanya dengan doa dan ibadah yang dilakukan. Tadi yang pertama Nabi Ibrahim. Ibu enggak bingung gimana Bapak Nabi Ibrahim ini adik-adik remaja? Enggak bingung gimana? Api sudah besar api, lalu Ibrahim sudah diikat, siap-siap mau dilemparkan. Lihat syariat adalah Ibrahim wafatlah mau dibakar. Bahkan meninggalnya juga kalau lihat syariat pasti dengan perjalanan adalah dibakar. Tapi Allah berkehendak lain. Ibrahim adalah mengangkatkan kedua tangan berdoa kepada Allah dengan doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Api yang besar tadi sedikit pun adalah
tidak membakar Nabi Ibrahim. Kita membayangkan sulitnya Nabi Ibrahim. Dia betapa sulitnya dan bingungnya Nabi Ibrahim waktu itu. Bahasanya udah keluar di ujung tanduk. Kalau kata si Dono jelas udah maju kena mundur kena. Akal sudah tidak nerima untuk selamat. Tapi Allah berkehendak lain, Allah selamatkan. Kenapa Allah selamatkan? Karena doa Ibrahim yang dipanjatkan kepada Allah. Satu. Dua, mohon maaf Nabi Yunus. Tadi kita tarik kesimpulannya. Dua, Nabi Yunus enggak bingung gimana. Di tengah lautan beliau dilemparkan. Setelah dilemparkan dimakan ikan. Setelah dimakan ikan bukan 1 hari, 2 hari, 40 hari, 40 malam. Logika kita pasti Ibrahim meninggal. Nabi Nuh pasti, Nabi Yunus pasti meninggal. Tapi kebesaran Allah dengan doa yang dipanjatkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, tanggal 10 Allah selamatkan. Tadi Nabiullah adalah Musa alaihissalam. Beliau adalah depan laut merah, depan lautan, belakang Fir'aun mengejar. Lihat syariat mau lari kemana? Depan lautan, belakang sudah dikejar. Lihat syariat, logika kita pasti adalah Musa bakal ketangkep. Bahkan bukan ditangkep doang, jiwa dan raganya bakal habis. Tapi Musa mengangkatkan tangan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ternyata syariat tongkat cuman dipukulkan ke lautan. Dengan izin Allah, lautan bisa terbelah. Lautan bisa terbelah dan Musa menjadi aman. Kembali pada pokok masalah buat diri kita sekarang. Ibu di tengah situasi Bapak, adik-adik remaja, di tengah situasi dan kondisi pada saat sekarang ini, titip jangan salah langkah. Dibandingkan kesusahan kita, dibandingkan kebingungan kita, dengan contoh para nabi dan para rasul yang tadi, bahasanya jauh tanah ke langit. Insya Allah akan ada jalan keluar ketika kita sering mengangkatkan tangan. Cuman kadang-kadang kita itu ngangkat tangannya kalau lagi butuh. Bahkan Rasul ingetin yang bagus itu adalah ngedoa ibu dan bapak lagi tenang. Doa yang bagus, doa yang mantap adalah doa lagi tenang. Yang istimewa itu berdoanya tanggal 1 sampai tanggal 5 baru gajian. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tanggal 1 sampai tanggal 5 doa yang bagus. Kalau doa tanggal 20, tanggal 25, kalau kata orang Betawi mah itu mah doa kadung namanya. Itu mah doa wajar namanya, lagi susah. Yang bagus mah doa lagi tenang, lagi nyaman, lagi sehat. Itu doa yang bagus. Kalau udah sakit wajar berdoa. Aduh Allah wajar berdoa. Tapi kadang-kadang kita suka lupa. Kalau lagi tenang kita malah suka lupa. Tanggal 1 sampai tanggal 5 bukan dipakai berdoa, malah ke puncak. Maka pantesan gajian tanggal 1, tanggal 10 udah uli-ulinya. Gajian tanggal 1, tanggal 15 udah kaspon.
Kenapa? Salah mempergunakan. Ayo ibu minta sedikit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz minta pendek ayatnya. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Segitu. Artinya Allahu adapun Allah latifun Allah yang ngurus bi ibadihi kepada hambanya. Yarzuqu Allah ngasih rizki mayyasha kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Tok segitu aja pulang dikir bisa ngamain segitu aja. Allahu latifun, Allah itu zat yang latif. Apaan arti latif? Latif artinya yarbihim, Allah yang ngurus. Oh, pantesan orang tua dulu kalau lagi bingung baca ya latif. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Apaan arti ya latif? Ibu bapak, ya latif itu artinya ya Allah urus saya, ya Allah urus saya. Jadi ya latif itu minta kita diurus oleh Allah. Makanya kalau baca ya latif jangan cepet-cepet. Ya latif, ya latif. Ini mah mohon maaf baca ya latifu, ya latifu, ya latifu, tifu, tifu. Ayo tifu. Salah. Jangan nguber banyaknya, saudara. Jangan nguber banyaknya. Usahakan jelas cara penyampaiannya, sopan cara mintanya, pasti bakal di ACC. Jadi ibu macaya lagi udah sekarang punya amalan. Ibu lagi bingung, bapak lagi bingung, adik-adik remaja. Anda langkah masih panjang, langkah Anda masih panjang. Coba amalkan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah urus saya. Lihat ini bu, ibarat ini aqua dikarenakan diurus. Oh iya, botolnya cakep, diurus, tulisannya cakep, tutupnya bagus. Antara warna botol sama tutupnya diurus dengan bagus, maka botol harganya jadi mahal. Ini bisa mohon maaf, bisa 1.000, bisa 1.500, bisa 2.000. Kenapa? Karena diurus. Coba mohon maaf kalau yang kagak diurus, nuanginnya kayak gabluk, nuanginnya gabluk, nggak nuanginnya, maka harganya murah. 1 pikul goceng. Kurang urus, Pak. Kurang urus. Ibu kali-kali jalan ke Kartini, bapak kali-kali jalan ke Kartini, Kartini Raya terus. Lalu adalah belakang Grand Kartini, ibu melihat pohon-pohonan pendek-pendek, kecil-kecil, pas usadanya ini berapa harganya? Mahal harganya. Kenapa harganya mahal? Jawabannya singkat, karena pohonnya diurus. Kira-kira kalau saya tawarin, Pak, saya jual pohon yang di depan ini adalah 100.000. Ya gede pohonnya, Pak. Tinggal ada pohon gede. Saya jual 100.000. Kira-kira Bapak berani nggak belinya? Kenapa kata berani? Kagak diurus. Maka ya latif, mohon maaf. Jadi latif itu artinya minta diurus. Bapak ibu kalau diurus pasti bakal mahal. Ustaz, aku gimana kalau saya minta diurus? Titip, kalau ibu minta diurus, ikutin kemauan yang ngurus. Yuk sini, lagi. Jadi ujung rambut sampai ujung kaki ini Allah yang ngurus. Ini Allah yang ngurus. Insya Allah ujung rambut sampai ujung kaki bakal rapi, asal syarat yang diurus
ngurus, ngikutin yang ngurus. Ibu punya anak, ibu punya anak angkat, bapak punya anak angkat. Itu si anak angkat nurut sama bapak. Disuruh sholat, sholat. Disuruh ngaji, ngaji. Disuruh belajar, belajar. Pasti bapak dan ibu yang ngurus bakal senang. Minta Oppo kasih, minta Vivo kasih, Samsung kasih, minta motor dari mulai merek Yamaha sampai merek kumaha dikasih. Cuman kadang-kadang nyebelin sih, yang diurusnya suka ngeselin. Yang ngesel, yang nona, cuman kadang-kadang suka salah. Yang diurus ngeselin yang diurus. Ayo, gimana mau dikasih handphone Oppo? Gimana mau dibawa diajak makan di ayam geprek, ayam ancur? Kan sekarang bapak punya anak ngeselin, bapak ibu punya anak ngeselin. Disuruh sholat kagak mau, disuruh ngaji kagak mau. Anaknya minta, Pak tolong dong minta ayam ancur, tolong Pak minta ayam geprek. Sampai depan ada cilok setan. Serem namanya sekarang. Gimana mau dikasih? Jawabannya singkat. Yang diurus ngeselin yang ngurus. Kata yang ngurus jam 12, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil sama yang ngurus. Jam 12 jam 12 malah ngopi, Allahu Akbar, ngerokok. Dipanggil jam 12 sama yang ngurus, sholat jam 2. Dipanggil asar jam 3:15, sholat jam 5. Itu namanya ngeselin yang ngurus. Makanya gimana mau tenang saudara? Vaksin semuanya, Ustaz kepingin beres pikiran itu ada yang dibawa. Gimana mau tenang? Gimana mau nyaman? Gimana mau gembira? Gimana mau mahal harga badan kita saudara? Kalau ngeselin yang ngurus. Makanya contoh tuh tadi mohon maaf Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah berikan aku kecukupan. Hebat Ibrahim minta cukup. Makanya bapak kalau ngedoa jangan minta kaya. Ibrahim nyontohin minta cukup, capek jadi orang kaya, capek. Mendingan jadi orang cukup, beli rumah cukup, beli mobil cukup, ya hebat cukup. Kaya mah capek, kaya mah capek. Makanya mohon maaf, ini usahakan kalimat ya latif, ya latif, ya latif. Dia minta makanya kalimat ya latif artinya minta diurus. Kalau diurus mah pasti mahal. Sekarang bagian bapak-bapak, bapak kalau diurus sama suami sama istrinya kan anteng rumah tangga. Pagi-pagi udah ada kopi sama roti subuh. Tahu roti subuh? Roti subuh mohon maaf boleh, kalau boleh namanya boleh. Dan kopi buat nyantai, baju dicuciin, makanan disiapin, bapak diurus, anteng Pak Ewa. Kalau diurus ibu, kalau diurus sama suaminya, tanggal 1 gajian dikasih 1 miliar. Ya jangan tahu ayam 1 miliar. Buat aku, kayaknya enak ibu tenang, mohon maaf
kalau diurus mah pasti. Kalau diurus mah enak. Aduh, makannya ada disiapin. Bahasanya enak. Sandang, pangan, papan disiapin. Sandang, pangan disiapin. Lalu untuk bersolek ibu disiapin. Kan ibu betah. Memang biasanya begitu. Ustaz juga mohon maaf. Benar. Perempuan itu bapak-bapak biasanya yang sakit juga bisa jadi sehat. Kalau kata Bu Ayun asal salat juga bukan maaf maksud. Diurus bajunya di Tanah Abang. Diurus bajunya adalah ke Pasar Baru. Kalau diurus pasti aman. Makanya titip kalimat ya Latif tolong diingetin. Bukan hanya sekedar dibaca ya Latif, ya Latif, ya Latif, tapi minta artinya diterapkan. Ya Latif itu artinya minta diri kita, minta keluarga kita, minta anak kita, minta harta kita diurus oleh Allah. Ketika diurus pasti bakal apa? Satu. Yang kedua, yarzuqu mayyasha, yarzuqu. Allah yang ngasih rizki. Tuh, Ibu, Bapak, Allah yang ngasih rizki. Kepada siapa Allah ngasih rizki? Mayyasha, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini pengertian rizki. Rizki yang diberikan oleh Allah. Rizki di sini maksudnya rizkun mubarak. Rizki yang berkah. Yang Allah berikan itu adalah rizkun mubarak. Rizki yang berkah. Mana rizki yang berkah? Rizki yang berkah itu adalah Bapak dan Ibu, rizki yang membuat kita jadi nyaman, yang membuat kita jadi tenang, rizki yang membuat kita jadi gembira. Kan tidak sedikit orang rizkinya banyak tapi bingung, ada Pak, kalah sama kita. Ustaz mohon maaf, ada orang punya mobil, bisnya banyak, orang Tasik tuh, Tasik Jakarta, Tasik Bandung, Tasik Bogor, banyak mobilnya. Ya Allah Ibu, jam 12, jam 1 masih belum tidur. Kenapa Bang kok belum tidur? Mobil belum datang. Kalahan sama kita. Kita jam 9 itu udah acak-acakan. Iler kalau diwadahi udah 2 gila Bapak. Tak itu namanya bukan rizkun mubarak. Rizki yang berkah itu adalah rizki yang membuat kita nyaman. Kalau kata orang Tasik mah sakutik mahi loba desa. Itu Bu, sedikit cukup, banyak ada sisanya. Itu kalau bisa begitu. Ibu rizki yang berkah itu contohnya ibu pas meninggal cukup buat ngurusin ibu dan cukup buat ninggalin anak-anak. Itu rizki yang berkah. Pas begitu meninggal tangannya pada di sini dua-duanya di sini. Bapak juga terpegang begini. Begitu tangan di sini, kain kapan bukan ngerepotin. Awas ke sini. Kain kapan bukan ngerepotin. Makanya kalau bisa ikut Bapak, kalau bisa malah udah kalau bisa menyiapin, jadi jangan sampai ngerepotin. Buat kain kapan sudah ada, buat kuburan sudah ada, sampai buat metro ini udah ada kalau bisa. Cuman saya juga bingung kalau nganterin jenazah itu mohon aja. Khawatir kebawa dosa juga nganterin jenazah. Oh saya kebawa dosa gimana? Ya nggak dosa gimana? Nganterin jenazah itu tinggal satu lagi ibu yang rame.
Yang ngemandiin udah mulai jarang, yang ngapanin udah mulai jarang. Ini udah mulai, Pak, mohon maaf Ibu, yang ngapanin, yang ngemandiin, karena serba salah sih. Ngapanin jenazah sama ngemandiin jenazah itu kadang-kadang ada dua, Ibu. Satu, ilmunya harus siap, yang kedua harus ada berani. Ada yang ilmunya ada tapi kagak berani. Ada yang berani ilmunya kagak ada, harus dua-duanya siap. Kan lumayan nyepokin orang Ibu, nyepokin orang kan beda. Kotoran orang yang sudah meninggal sama kotoran yang belum meninggal. Bayangkan oleh kalian, bayangkan oleh kita semua, kotoran kita masih hidup juga kita masih udah bau. Apalagi kotoran orang yang sudah meninggal, apalagi kalau jenazah udah keluar kotoran warna hitam. Bahasa orang tua dulu namanya lagi nguras. Kalau kotoran warna hitam, mohon maaf, pas lagi memandiin nempel di tangan. Orang yang baru memandiin kadang-kadang seminggu perasaan masih nempel. Perasaan mohon maaf. Makanya yang memandiin titip mohon maaf jangan kumisan, jangan kumisan, mohon maaf. Khawatir pas beres ngebokin mohon maaf garuk hidung, nyangkut hidung sama makanan bau-bau padahal nempel di kumis. Aduh, yang memandiin udah jarang, yang ngapain udah jarang. Tinggal sholat. Yang ketiga, yang nyolatin juga udah mulai jarang. Apalagi disolatin jam 9, jam 10, Allah Akbar. Udah mulai kurang yang nyolatin. Kecuali disolatin yang waktu sholat, tinggal satu lagi yang rame itu cuma nganterin doang. Alhamdulillah kalau nganterin masih banyak. Masih banyak, cuman Ustaz kadang-kadang khawatir dosa kalau nganterin jenazah itu, wabil khusus kepada ibu-ibu. Pak, kadang-kadang Ustaz suka kasihan juga. Jenazah setengah 12 sudah di al-hayat. Yang nganter udah penuh di Metro Mini. Ampun, ya Allah. Beres sholat jenazah langsung dibawa. Yang nganterin kapan sholatnya? Orang lain disolatin, kitanya kagak sholat, kan marah. Ayo, yang kedua itu mohon maaf Bapak, Ustaz minta yang kedua ingetin kalimatnya, rizkun mubarak, rizki yang berkah. Rizki yang berkah itu yang mana? Yang bikin tenang, yang bikin nyaman, punya harta, enggak nyiksa hartanya. Kan tidak sedikit punya harta kesiksa Pak. Mohon maaf, jabatannya tinggi tapi diuber-uber. Tidak sedikit rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat. Kadang-kadang kita juga bingung ya. Jauh-jauh dari Jakarta, kerja kita di Jakarta. Begitu dapat uang, bikin rumah di kampung, gede-gede rumah. Begitu udah jadi ya rumah di kampung, paling isinya lebaran doang Pak. Juga kalau kagak di lockdown. Terus saya merasakan, kalau saya juga begitu. Iya, mohon maaf, kadang-kadang rumah nggak ada isinya, tapi insya Allah mohon maaf. Udah jadi satu adalah lagi, dua adalah rizkun mubarak, rizki yang berkah. Dimana undangan rizki yang berkah? Hari ini rizki yang berkah undangannya satu, nyarinya barengin dengan ibadah. Jadi Bapak, adik-adikku yang remaja, nyarinya barengin dengan ibadah. Silahkan berangkat ke Mangga 2, berangkat ke Taman Sari, Asem Regis, ke Pasar Baru, ke Kemayoran, silahkan. Cuman titip usolli jangan ditinggalkan, pasti berkah. Yang kedua, sedang rizki yang barokah itu adalah ketika cari rizkinya, subhanallah bihamdihi, menjaga dari perbuatan yang haram. Jadi cari rizkinya tidak
menghalalkan berbagai macam cara. Dua, terakhir satu lagi, cari rizkun mubarak. Rizki yang berkah itu adalah rizki ketika ibu dan bapak dapat rizki, mampu memecah rizkinya buat saudaranya. Begitu tuh. Dipecah, lari adalah ke sini jadi infak, dipecah dari sini jadi sedekah, dipecah dari sini menjadi zakat. So infak, sedekah dan zakat inilah yang mengundang menjadi rizkun mubarak, rizki yang berkah. Makanya Ustaz emangnya infak atau apaan? Nah, infaklah yang sekarang. Ibu bapak memberikan sesuatu yang barangnya tidak butuh, ngasih makanan, ngasih minuman. Ibu mohonlah, itu namanya adalah infak. Alhamdulillah Ustaz, mohon terima kasih kepada ibu-ibu. Kita mah malam bulanan pikiran di hal-hal itu. Infaknya diberikan kepada orang yang ibadah. Alhamdulillah ya Allah. Yang punya aqua diminum sama orang yang zikir, ngasih kue dimakan sama orang yang zikir, kan kebahagiaan pahalanya. Pahalanya mah gedean ibu-ibu, gedean bapak-bapak daripada saya. Ibu sekarang ngasih kue 20 biji, dikasih sama yang dikiran, berarti malam ini 21 dikir, 21 dikiran, pahalanya 20 dari jemaah, 1 dari dikiran bapak. Gedean bapak Ustaz Misra cuma 1, dari sodakohnya cuma 1, cuma Ustaz kan yang mungkin mah gede, yang miskin mah gede, mohon maaf ada yang mimpinnya. Ibu, jadi infak memberikan sesuatu yang barangnya adalah tidak utuh, cuman alhamdulillah infaknya diberikan sama orang yang ibadah. Kalau memberikan sesuatu sama orang yang ibadah, pasti kebagian pahala ibadahnya. Dua, saudara. Yang kedua adalah sodako. Apaan Ustaz sodako? Sodako mah memberikan sesuatu yang barangnya utuh. Ibu kasih kipas angin, ibu bapak ngasih lampu, ibu bapak ngasih sejadah, itu namanya sodako. Yang terakhir adalah zakat. Kalau terjadi ini cari nafkah ini bakal terjadi rizkun mubarak, rizki yang berkah. Ibu yang nyisipin buat yatim, bapak yang nyisipin buat yatim, oh luar biasa, itu undangan rizkun mubarak. Maka awal tahun 2000, awal tahun 1432 Hijriah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mendoakan mudah-mudahan harta yang dipakai ibadah menjadi ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, problem yang terjadi kepada diri kita, kepada keluarga kita, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Ibu bapak khusus buat anak dan keturunan kita, ya Allah, semoga Engkau jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, kuat iman dan Islamnya, dan sanggup menjaga ibadahnya. Yang ketiga, berdoa mudah-mudahan buat keluarga, saudara-saudara yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah al-madkurin bihadal kirtos, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya dan Allah ampuni segala dosanya. Terakhir Ustaz mendoakan di 10 Muharram ini, ya Allah, mudah-mudahan jemaah yang hadir beserta keluarga, beserta keturunannya, jangan kau cabut ruhnya sebelum bisa berziarah ke Mekah dan sebelum bisa berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, kami rindu Mekah, kami rindu Madinah Al-Munawwarah, kami rindu berjumpa dengan Ka'bah, kami rindu berjumpa dengan makam Rasulullah. Ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya
biasana wa billahi biasana wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil. Ibu dan Bapak, Ustaz ini mengumumkan yang kedua, mengumumkan kepada Ibu dan Bapak yang sudah mendaftarkan diri untuk pemberangkatan umroh. Mohon maaf, adalah sekarang itu pemerintah belum membuka, boro-boro masalah umroh, masalah haji juga adalah belum dibuka. Kepada Ibu dan Bapak yang sudah menitipkan uang kepada kepengurusan kami, Ibu jangan khawatir. Uang adalah masih ada di Ustaz, masih ada di pengurusan Ustaz. Yaitu mohon maaf, Ustaz sebagai pembimbing, lalu adalah masalah keuangan Ustaz dititipkan sama Pak Widarno. Masalah keuangan jangan khawatir. Yang sudah nyimpen 5 JT, 10 JT, 20 JT, pokoknya aman, uang jangan khawatirkan. Ustaz pribadi sebagai pembimbing tanggung jawab. Alhamdulillah kurang lebih mungkin yang sudah mendaftarkan pemberangkatan umroh itu alhamdulillah sudah ada 24. Alhamdulillah insyaallah yang sudah mendaftarkan jemaah sebanyak 24 jemaah. Ustaz doakan mudah-mudahan semuanya Allah takdirkan ya. Alhamdulillah Ustaz juga hanya sekedar dari jemaah pikir aja. Jadi enggak jauh-jauh dari Solo dan saya juga hanya dari jemaah dari sini saja adalah untuk yang berangkat umroh. Alhamdulillah sudah ada 24 orang yang sudah mendaftarkan kepada Bapak Widarno dan kepada Ibu juga yang mau dan Bapak yang mau bareng untuk melaksanakan umroh, silakanlah datanya adalah sampaikan dan uangnya yang di gerobak tolong dibuka ya. Insya Allah jadi saksi lah dari kita ibadah. Terima kasih Ibu dan Bapak. Semoga 10 Muharram ini adalah menjadikan nilai ibadah pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.